Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, gimana nih kabarnya? Semoga teman-teman dimanapun berada, insya Allah dalam keadaan sehat walafiat ya. Baik, di sini kami dari kelompok 10 mata kuliah strategi pembelajaran pendidikan agama Islam yang beranggotakan saya sendiri, Kurtania, dengan rekan saya, Novi Fatmawati, akan membahas mengenai teori belajar kognitif dan humanistik dalam pembelajaran PAI. Yuk, kita simak penjelasannya. Teori belajar kognitif merupakan suatu teori belajar yang lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajar. Penerapan teori kognitif dalam pembelajaran agama Islam yang pertama adalah penerapan materi pendidikan agama Islam pada tingkat sensori motorik. Pada tahap ini, anak belajar menggunakan indranya sehingga pembelajaran pendidikan agama Islam dapat dilakukan dengan mengenalkan indera anak terhadap materi agama Islam. Yang kedua adalah penerapan pada tingkat praoperasional. Pada tingkat ini, anak masih berpandangan egosentrisme. Oleh karena itu, pembelajaran pendidikan agama Islam dapat dilakukan dengan mengajak anak terlihat dalam interaksi sosial. Yang ketiga adalah penerapan pada tingkat operasional konkret. Pada tahap ini, anak sudah mampu berpikir secara logis, namun masih belum mampu berpikir abstrak. Pembelajaran pendidikan agama Islam pada tahap ini dapat menggunakan logika. Dan yang terakhir adalah penerapan pada tingkat operasional formal. Pada tahap ini, remaja sudah mampu berpikir abstrak sehingga pembelajaran pendidikan agama Islam dapat dilakukan dengan metode diskusi ataupun problem solving. Nah, kemudian apa sih yang dimaksud dengan teori belajar humanistik? Menurut teori humanistik, proses belajar harus dimulai dan ditunjukkan untuk kepentingan memanusiakan manusia itu sendiri. Teori belajar humanistik ini bersifat lebih abstrak dan lebih mendekati bidang kajian filsafat, teori kepribadian, psikoterapi daripada bidang kajian psikologi belajar. Teori humanistik sangat mementingkan isi yang dipelajari daripada proses belajar itu sendiri. Adapun kelebihan dari teori humanistik ini, yang pertama adalah mengedepankan akan hal-hal yang bernuansa demokratis, partisipatif, dialogis, dan humanis. Yang kedua, suasana pembelajaran yang saling menghargai, adanya kebebasan berpendapat, dan mengungkapkan gagasan. Yang ketiga, yaitu keterlibatan peserta didik dalam berbagai aktivitas di sekolah, dan lebih-lebih adalah kemampuan hidup bersama di antara peserta didik yang tentunya mempunyai pandangan yang berbeda-beda. Kemudian, kekurangan dari teori humanistik ini, yang pertama yaitu teori humanistik ini tidak bisa diuji dengan mudah. Yang kedua, banyak konsep dalam psikologi humanistik, seperti misalnya orang yang telah berhasil mengaktualisasikan dirinya, ia masih buram dan subjektif. Yang ketiga, psikologi humanistik mengalami pembiasaan terhadap nilai individualis. Dan yang keempat, siswa tidak menyadari dan memahami potensi dirinya akan ketinggalan dalam proses belajar. Nah, sekarang bagaimana sih implementasi teori humanistik dalam pembelajaran PAI? Implementasi teori humanistik dalam pembelajaran PAI diantaranya yang pertama yaitu memenuhi kebutuhan fisiologis. Yang kedua, mengakomodasi kebutuhan rasa aman secara fisik maupun psikis. Yang ketiga, kebutuhan sosial dibutuhkan seseorang supaya ia dianggap sebagai warga komunitas sosialnya. Yang keempat, kebutuhan ego termasuk juga keinginan untuk mendapatkan prestasi dan memiliki wibawa. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu kebutuhan aktualisasi. Oke, sekarang teman-teman bisa kan memahami apa itu teori belajar kognitif dan humanistik dalam pembelajaran PAI?
Nah, semoga penjelasan yang tadi dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.